memberikan nasab. Wa nasabu ghairihi iyahu. Nah, wa nasabu ghairihi iyahu ini yang saya maksudkan tadi itu melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keluarga yang memang sudah mendapatkan syahadah. Apakah keluarga itu mengaku Ba'alawi itu sebagai sepupunya? Di mana keluarga Al-Qabiji ini jelas sudah keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Ali, gitu. Terus keterangan Al-Zubaidi yang menerangkan hijrahnya Imam Ahmad dari Basrah itu terus gimana? Yang menurut Habib Muhammad Al-Idrus? Kan tidak ada keterangan bahwasanya Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, kecuali internal kalangan Ba'alawi, dan itu pun semua kitab-kitabnya kitab baru, gitu loh. Tidak ada kitab sezaman dari kalangan ulama-ulama an-nasabah maupun ulama-ulama sejarawan yang menjelaskan Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basrah ke Yaman. Tidak ada. Kita bisa menemukan sejarah itu dari kitab-kitab karya Ba'alawi, dan semua kitab-kitab itu ditulis di abad-abad yang terbaru. Nggak ada. Sebelum abad ke-9 itu nggak ada sama sekali. Oke, saya mau tanya Gus. Halo, assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Al-Qabiji apakah nasabnya atau keturunannya sampai sekarang sebanyak yang ditulis oleh Maktabah Al-Daimi ya? Enggak. Jumlah keturunannya. Enggak. Enggak sebanyak yang di Ba'alawi ya? Makanya kan begini. Yang menjadi koreksi saya itu, cuman saya belum pernah atau mungkin beberapa kali saya menyampaikannya. Mereka ini kan mengklaim bahwasanya zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu yang terbanyak itu adalah dari jalur Sayyidina Husain dari keluarga Ba'alawi. Nah, ini saya muskil, saya ragu gitu loh. Kenapa? Karena begini. Karena jalur Sayyidina Husain itu cuma satu, yaitu dari Sayyid Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Satu-satunya putra daripada Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian di Padang Karbala. Sementara kalau keturunan Sayyidina Hasan itu banyak, karena Sayyidina Hasan itu memiliki istri 100 orang perempuan tuh, dari kalangan bangsawan semua. Dan keturunannya itu menyebar kemana-mana gitu loh. Jadi kita itu lebih mudah menemukan keluarga Al-Hasani di seantero dunia ini daripada keluarga Al-Husaini gitu loh. Keluarga Al-Husaini itu rata-rata ada di mana? Ada di Baghdad dan Iran. Rata-rata tuh. Tapi kalau keluarga Al-Hasani itu menyebar kemana-mana. Sampai di Amerika seperti Syekh Hisham Al-Kabbani, itu kan Al-Hasani itu. Amerika tuh. Nah, itu yang menjadi satu kemuskilan. Kok Ba'alawi ini banyak sekali? Khususnya di Indonesia. Itu loh. Ya, itulah termasuk apa yang dilema mereka untuk mengargumentasikan bahwa Ba'alawi ini benar-benar tersambung tuh, menurut saya dilema atau bluntir lah dalam keterangannya yang saya dengarkan, saya lihat. Nah iya, sekarang logikanya begini ya. Di Indonesia ini banyak zuriyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Hasani pastinya kan. Banyak di Indonesia ini. Gitu loh. Nah, kok bisa jumlah Habib yang ada di Indonesia itu hampir melebihi daripada jumlah Habib yang ada di Yaman? Padahal zuriyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu
ya, walaupun di Indonesia ini hampir menyeluruh dari barat sampai ke timur, tapi tetap populasinya kalah dengan yang ada di luar negeri, seperti Pakistan, Eropa, di Turki. Bahkan di Yaman sendiri, gubernur Yaman tuh kan Al-Jilani tuh, yang pernah datang ke Indonesia itu. Tuh. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir jelas di dalam semua kitab sejarahnya itu beliau punya putra-putri sebanyak 49 orang. Wafat semuanya tinggal 27 putra dan putri. Gitu loh. Jadi wajar kalau keturunannya banyak. Lah sementara mereka ini kan anaknya cuma 3, 4, 5 gitu. Terus ada yang ingkirot, ada yang mungkote, ada yang wafat waktu kecil. Ya toh? Sekarang coba bayangin loh, ya. Dari Ahmad bin Isa itu katanya punya anak Ubaidillah. Dari Ubaidillah punya anak 3. Siapa itu? Alwi, Basri, dan Jadid. Lah, anaknya Basri, anaknya Jadid, keturunannya nggak ketemu itu. Ingkirot katanya. Hanya Alwi aja. Coba. Masa Alwinya sampai punya keturunan, kalau tercatat di Maktabah Daimi itu yang saya dengarkan kan sampai 4 juta. Itu yang tercatat, belum katanya belum yang tidak tercatat. Informasi yang saya terima itu hampir 10 juta. Pak, 4 juta itu kita berhitung gini aja ya Pak ya, kita gunakan nalar ya. Mereka ini kan keturunan 41 ya, 41. Dari apa yang Gus Hasan jelaskan tadi, ya kan, kita hilangkan itu sampai ke apa namanya Ahmadnya ya kan. Jadi dari Ahmad ke dari apa namanya Ahmad ke atasnya kita buang. Sisa 30 kan. Karena tadi jenengan sampaikan bahwasanya keturunan mereka ini kan saya juga dengar itu ada 4 juta ya kan. Kita hitung angka statistik aja. 4 juta dibagi 30, maka setiap keturunan itu akan melahirkan 133 orang. Nah, itu kan mulai dari Alwi sampai dengan sekarang ini. Nah, pertanyaannya di situ. Jadi untuk gampang kita memverifikasinya, kita ambil 10 keturunan dulu lah, 10 keturunan mulai dari Alwi sampai dengan Abdurrahman As-Segab nya Abu Bakar As-Syakir. Itu kan 10 generasi. Mungkinkah dalam 10 generasi itu melahirkan 1.333 orang? Nah, itu populasinya. Nah, kalau misalkan itu kita tidak yakin, bagaimana kita bisa meyakini 4 juta ini gitu loh. Berarti kan itu kan udah nggak sesuai gitu loh. Dalam 10 generasi aja kira-kira bisa nggak melahirkan, menetaskan orang sebanyak 133 gitu. 1333 gitu kan. Nah, jadi di sini itu aja dari sisi apapun kalau kita menganalisa, ikut menyimak gitu kan, nggak ada yang cocok gitu loh. Seperti ada profesor dari Habibah ya kalau nggak salah, itu satu yang mengatakan bahwasanya Imam Bonjol itu, bukan Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro itu marganya Ba'bud gitu loh, adalah salah satu dari marganya Ba'alawi kan begitu kan. Yang kadang-kadang kita tuh miris itu begini loh ya kan. Iya, ngeklaim Profesor ini kan, sepihak. iya, profesor ini kan seorang akademisi gitu. Kok seorang akademisi kok bisanya menceritakan apa namanya, ada berita-berita yang menurut kita sendiri itu masih keraguannya itu kan masih besar gitu loh. Itu yang digunakan untuk mereka apa namanya itu presentasi kan gitu kan. Bagi kita sendiri sebagai masyarakat ini kok makin kesini kok makin aneh-aneh aja gitu. Profesor. Ada yang perempuan itu yang kemarin membahas apa tentang filologi itu. Ya makanya itu ironisnya gitu loh. Tanpa data yang lengkap mengklaim ini turunannya dia ditanya mana manuskripnya, itu cerita dari leluhur kami. Ayo dilanjut. Bisa wong
rumah mereka itu sekali duduk bisa baca 90.000 mulai Kalau bisa. Loh, Bisa, kita ini. analisa seperti tadi. Saya pengen menganalisa Kalau satu menganalisa jam, yang diceritakan tentang ya, profesor, 1 jam itu mungkin kan ada profesornya 60 bukan menit. profesor nasab. Ya, 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Kalau sekali duduk itu bisa 90.000 surah Yasin. Berarti dalam 1 menit dia harus bisa membaca dua setengah surah Yasin. Itu nalarnya gimana, Gusto? Iya, itu sudah Kang Skincare. Kalau saya ingin nanggapi yang Kang Skincare tadi ya, yang terkait dengan si siapa Habib Syed. Saya juga kemarin tuh pernah diskusi sama si Ibnul gitu loh, yang terkait dengan tesisnya Kiai Imad. Dia itu tahu Kang, kita itu memiliki kelemahan, kita tidak paham dengan kitab gitu kan. Nah itu dia gunakan kepada kita untuk ya memanipulasi gitu loh. Salah satu contoh begini. Waktu itu dia ngajak debat, oke kita diskusi tentang tesis ya kan. Waktu itu dia ngajak saya diskusi, ayo saya layanin gitu kan. Tapi tesis ya, karena tesis saya udah baca gitu. Nah waktu itu saya mengajukan pertanyaan duluan, bahwasanya dalam tulisan Kiai Imad, beliau itu menjelaskan bahwasanya antara Ubaidillah dan Abdullah itu orang yang berbeda. Saya tanya, menurut Kang Ibnul, pendapatnya bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad? Lalu ia lari ke Siru Silsilati Al-Alawiyah, langsung lari ke abad ketiga yang menjelaskan tentang nasab, waktu itu menceritakan tentang Abu Ja'far ya. Nah, dia panjang lebar ngomong gitu kan. Ya, waktu dia nanyakan ke saya lagi ya saya tanya di Siru Silsilati itu ada nggak nama Ubaidillah gitu kan. Karena siapa? Saya nggak mau kejebak gitu loh. Kita ini kan yang kita diskusikan tentang Ubaidillah ya. Lah kalau misalkan di Siru Silsilati itu nggak ada Ubaidillah, ya ngapain kita jauh-jauh ke sana gitu. Nah, lalu dia larikan lagi. Sebenarnya ada Kang, di mana? Di Abnaul Imam 478 karya Ibni Toba katanya begitu kan. Nah, manakala ada itu, ya masuklah Said Qori gitu loh. Akhirnya di situ saya paham, wah Ibnul ini satu paket aja dengan Hakim gitu kan. Sama-sama tukang tipu juga. Ya kafir dengan data, kafir ilmu, kafir data ini kan repot juga gitu. Sekarang ini kan langsung bisa di cover hal-hal yang memang tidak sesuai, ya kita minta penjelasan kepada orang-orang yang mengerti di sini. Makanya beli buku ini saudara-saudari, kalau mau debat dengan mereka pasti terbantahkan. Ya memang poinnya satu, jangan keluar konteks aja, karena kalau keluar konteks mereka jago bernarasi ke sana kemari seperti yang dijelaskan kepada Kang Skincare tadi. Iblis, setan, kafir. Memang tidak ada nama Ubaidillah itu di kitab nasab abad 4 sampai 9, Gus. Cuman kalau mereka itu menganggap mimpi dari Habib Abu Bakar Ali As-Sakron di kitab Al-Burqohnya itu, bahwa dia meyakini bahwa Abi Jadid Abdullah bin Isa Al-Muhajir itu adalah Ubaidillah, leluhur Ba'alawi, itu kan terbantahkan di kitab Nafat Al-Ambariyah fil Ansab Khair Al-Bariyah karya Abu Fudail abad ke-10 juga. Di situ kan dikatakan bahwa kitab ini kan ditulis hasanah oleh Syekh Abdullah Yazani, ulama Syiah di kota Kumiran. Dan beliau ini dalam kitabnya menuliskan bahwa tahun 611 Hijriah Syed Abi Al-Jadid Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa telah datang di Aden pada zaman pemerintahan Mas'ud bin Tatakin. Dengan kitab ini saja berarti sosok Ubaidillah sama Abdullah itu juga sudah sosok yang berbeda, karena ada kerancuan data tahun di kitabnya Al-Burqoh karya Ali As-Sakron itu ditulis bahwa Ubaidillah sudah wafat di Sumal Hadramaut tahun 383 Hijriah. Kalau di kitab ini Abdullah itu hijrah ke Aden, datang ke Aden tahun 611 Hijriah.
383 sama 611 itu ada jeda waktu hampir 2,5 abad. Berarti dua sosok ini jelas-jelas berbeda, bukan sosok yang sama. Kalau menurut Nah, akad itu kan nggak akan nyambung. maksudnya itu begitu Kang Skincare. Jadi artinya kalau kita tuh berbicara poin ke poin aja, clear sudah gitu. Hanya saja mereka kan suka menggunakan narasi seperti yang dijelaskan kepada jenengan tadi. Nah, kalau saya nggak mau itu lari kemana-mana, balikin lagi aja kepada poinnya, apa namanya, inti dari persoalan itu, siapa Ubaidillah gitu. Nah, agar nggak ngelebar kemana-mana. Kalau framing itu jago gitu kan. Cuman kan kita ini kan hanya ingin sejauh mana sih kamu ini memberikan satu statement, salah boleh, bohong jangan, kan begitu kan. Nah kalau sudah bohong kan, itu kan ada unsur kesengajaan ya, wajar kalau kita bilang orang itu tae gitu. Kalau yang biasanya argumen mereka diantaranya itu kalau kita memakai referensi dari kitab selain orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk yang disampaikan oleh Mas Skincare tadi, itu menjustifikasi bahwa kita itu mengikuti mereka gitu loh. Kalau nasab itu siapapun yang menceritakan asal benar tidak ada masalah, bukan akidah kan gitu, harusnya begitu. Kalau akidah harus kita yang diikuti siapa. Kalau memang nasab itu kan ilmu pasti loh.